Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Potensi dan sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sumber daya alam tanah, yang kedua ada sumber daya alam air, yang ketiga ada sumber daya alam udara, yang keempat ada sumber daya alam hutan, yang kelima ada sumber daya alam mineral, dan yang keenam ada sumber daya alam energi. Masuk yang pertama ya. Satu, ada sumber daya alam tanah. Tanah di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tanah subur, yang kedua ada tanah kurang subur, yang ketiga ada tanah tidak subur. Tanah subur adalah tanah yang mengandung unsur hara yang tinggi, memiliki pH netral yaitu di antara 6,5 sampai 7,5, memiliki tekstur lempung karena mampu mengikat mineral dengan baik sehingga tidak mudah terbawa air. Kemudian banyak organisme yang ada di dalamnya dan mengandung banyak unsur mineral. Contoh tanah subur di Indonesia adalah tanah potsolik dan tanah aluvial. Tanah ini merupakan tanah subur, di mana kalian bisa lihat pada gambar tanah aluvial. Kita ambil contoh, dia memiliki unsur hara yang banyak, memiliki unsur mineral yang banyak karena dia berada di aliran kanan kiri sungai, di mana adanya proses sedimentasi mineral-mineral dari daerah hulu yang akhirnya terendapkan di daerah sepanjang kanan kiri sungai. Jadi banyak unsur mineral yang ada di sana. Kemudian juga ada banyak mikroorganisme yang mendukung proses penyuburan tanah, yaitu adanya cacing. Kalau kalian yang lihat tanah potsolik contohnya, itu dia memiliki tekstur yang lempung, memiliki kandungan unsur hara yang banyak, dan dia tuh ada mikroorganisme yang ada di sana, serta memiliki pH yang netral. Kalian bisa lihat dari warnanya. Selanjutnya ada tanah kurang subur. Tanah kurang subur adalah tanah yang memiliki tekstur yang keras, terus memiliki pH-nya asam dan basah. Kemudian sedikit organisme tanah yang ada di dalamnya, kemudian tidak mengandung unsur humus atau unsur hara. Contohnya adalah tanah kapur, pasir, dan gambut. Tanah kapur kita lihat, kalian yang bukit kapur itu sifatnya asam. Jadi tanah kapur ini bersifat asam, jadi kurang subur. Kemudian pasir itu tidak mengandung unsur hara. Kemudian ada tanah gambut. Tanah gambut ini bersifat asam. Kenapa? Karena dia selalu terendam oleh air. Jadi sirkulasi antara udara dan air dalam tanah itu tidak lancar. Kemudian yang ketiga ada tanah tidak subur. Tanah tidak subur. Mengapa dikatakan tidak subur? Karena tanah ini merupakan tanah tandus yang sering mengalami proses pencucian oleh air hujan. Contohnya adalah tanah laterit. Kalian bisa lihat pada gambar, itu merupakan tanah yang tidak subur. Selanjutnya, yang kedua, sumber daya alam air. Sumber daya alam air di Indonesia ada 5. Yang pertama ada air tanah, yang kedua ada air sungai, kemudian yang ketiga ada air danau, yang keempat ada air hujan, dan yang kelima ada air laut. Air tanah ini dibagi menjadi 2, ada freatik dan artesis. Freatik adalah air tanah dangkal dan artesis adalah air tanah dalam. Nah, penggunaan air tanah di Indonesia itu digunakan untuk pembuatan sumur. Kalau kalian lihat sumur yang ada di rumah kalian, itu masuknya ke air tanah freatik atau dangkal. Kalau kalian lihat sumur bor, itu berarti masuknya ke air artesis atau dalam. Selanjutnya ada air sungai. Air sungai yang sumber daya alam
alam air di Indonesia itu potensinya digunakan sebagai PLTA. Jadi di daerah hulu air sungai itu dibikin pembangkit listrik tenaga air yang nantinya syarat-syarat adanya PLTA itu memiliki arus yang deras dan memiliki cukup air yang banyak. Jadi ditaruh di daerah hulu. Airnya nanti dari turbin-turbin itu akan diubah menjadi listrik. Kemudian ada air danau. Danau di Indonesia potensinya itu digunakan sebagai pertambakan ikan yang berupa air tawar. Jadi mereka diriin tambak-tambak di sekitar danau dan pariwisata. Pariwisata itu ada snorkeling, ada kayak jalan-jalan naik perahu di sekitar danau dan lain-lain. Kemudian air hujan. Air hujan itu dimanfaatin buat pertanian ya. Kemudian ada air laut. Sumber daya air di Indonesia yang berupa air laut itu dimanfaatkan sebagai perikanan laut. Ada juga tambak di daerah Payau itu. Kemudian diambil hasil lautnya, pokoknya dari ikan, dari kayak alga dimanfaatin, ada rumput laut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam udara. Nah, kalau bicara tentang udara, mesti kaitannya dengan atmosfer. Jadi, udara itu yang bergerak di atmosfer. Udara itu isinya apa sih? Jadi dalam udara itu ada nitrogen, ada unsur oksigen, ada argon, karbon dioksida, ada neon, ada helium, dan lain-lain. Jadi unsur yang menguasai atmosfer di bumi itu nitrogen itu sebesar 78%, oksigen 21%, argon dan teman-temannya itu 1%. Nah, manfaat potensinya tuh apa aja sih? Jadi nitrogen itu di atmosfer dimanfaatin sebagai, kalau kalian pernah lihat di pom bensin, ada yang mau isi ban angin itu pakai nitrogen, itu nitrogen. Terus ada oksigen itu digunain untuk kalian bernapas. Terus ada helium, unsur udara yang salah satunya di 1% itu digunain untuk mengisi balon udara. Balon mainan juga ada yang kalian lihat kalau ada orang resepsian itu ada jualan balon warna-warni, itu pakainya gas helium. Terus ada argon unsur 1% dari atmosfer dari udara itu sendiri, itu digunain untuk mengelas. Kalau kalian lihat tabung di samping las-lasan listrik atau besi itu adalah tabung argon. Selanjutnya yang keempat, sumber daya alam hutan. Hutan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hutan tropis, yang kedua ada hutan muson, dan yang ketiga ada hutan mangrove. Hutan tropis adalah hutan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang jumlahnya serta jenisnya itu banyak atau heterogen. Dari ada tumbuhan yang hidupnya menempel, di bawah, menggantung, itu ada semuanya. Contohnya ada anggrek, lumut, pohon-pohon yang ukurannya besar, terus ada jamur dan lain sebagainya. Pokoknya kompleks. Kemudian yang kedua ada hutan muson. Hutan muson dari katanya muson atau musim. Jadi itu maksudnya hutan musiman. Ketika dia musim penghujan, dia akan lebat, dan ketika musim kemarau, dia akan menggugurkan daunnya. Kalian bisa lihat ada pohon jati, itu masuknya ke hutan muson. Kemudian yang ketiga ada hutan mangrove. Hutan mangrove itu hutan yang tumbuh di daerah yang berpantai yang memiliki lumpur yang tebal atau dekat pantai, pokoknya rawa-rawa dekat pantai. Itu kalau kalian biasanya mangrove itu kenalnya dengan kata bakau. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam mineral. Yang kelima itu sumber daya alam mineral. Nah, mineral itu dari proses pembentukannya ada 2. Yang pertama ada proses mineralisasi,
Yang kedua ada proses alterasi, di mana proses mineralisasi itu adalah proses yang disebabkan aktivitas magma. Jadi mineral itu terbentuk karena aktivitas magma. Yang kedua, proses alterasi. Jadi mineral itu seperti tak, kalsium, kalsit, klorit, apatit, fosfat, kuat, topaz itu terbentuk karena adanya tekanan dan suhu yang sangat panas di dalam bumi sehingga membentuk mineral-mineral tersebut. Selain itu juga terjadi proses sedimentasi, oksidasi, dan evaporasi. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi fosil, yang kedua adalah sumber energi non-fosil. Sumber energi fosil merupakan sumber energi yang tak terbarukan, di mana contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas bumi. Jadi itu energi fosil ini terus berkurang dan itu semakin habis. Tetap proses pemulihannya itu membutuhkan waktu lama, yaitu berjuta-juta tahun baru bisa terbentuk dari energi fosil tersebut. Sedangkan yang kedua adalah energi non-fosil. Energi non-fosil adalah energi terbarukan seperti angin, matahari, air, di mana energi ini selalu berkesinambungan yang diperoleh dari alam secara terus-menerus dan siklusnya itu selalu ada. Nah, begitulah penjelasan tentang potensi sumber daya alam di Indonesia.